Aku adalah pemuda kampung yang punya cita-cita ingin menjadi orang sukses, punya rumah besar, mobil mewah, dan uang banyak. Tapi apalah daya, semua itu masih hanya sebatas angan-angan dan belum bisa terwujud sampai sekarang ini. Bahkan sampai sekarang aku belum punya pekerjaan tetap, hanya membantu ibuku jualan kopi dan gorengan di depan rumah. Oh ya, aku hanya tinggal berdua bersama ibuku. Ayahku sudah meninggal 5 tahun yang lalu karena sakit. Aku anak satu-satunya dari orang tuaku. Aku tidak punya adik maupun kakak. Malah kata tetanggaku, aku ini anak pungut. Tapi aku tak memperdulikan itu, karena orang tuaku ini begitu sayang dan mencintai aku, seperti layaknya anak sendiri. Hingga aku dirawat penuh kasih sayang sampai sebesar ini. Mereka juga membiayai aku sekolah hingga aku bisa lulus kuliah. Pagi itu seperti biasa, aku bangun pagi-pagi dan langsung berdiri di depan jendela sambil menatap rumah di sebelah, dan tak berapa lama orang yang kutunggu keluar. Orang itu memakai baju yang bagian pundak terbuka. Lalu dia mulai menyapu halaman rumahnya sambil membungkuk, sehingga pemandangan indah terlihat dari kaca jendela aku berada. Melihat pemandangan yang indah seperti itu merupakan rutinitas setiap pagi. Tetanggaku itu biasa kupanggil Tante Nita. Dia sudah menjanda sekitar 3 tahun dan memiliki 2 orang anak. Joko 6 tahun ikut bapaknya dan Dini 3 tahun ikut Tante Nita. Tante Nita berprofesi sebagai guru TK. Dia sangat menjaga penampilannya. Hingga di usia 43 tahun, dia terlihat 10 tahun lebih muda. Kalau artis dia seperti Betharia Sonata, yang di usia kepala 4 tetap terlihat segar. Oh ya, perkenalkan, namaku Sony. Usiaku 22 tahun. Aku memiliki wajah yang lumayan ganteng. Tapi sampai sekarang aku masih jomblo. Hari itu hari Minggu jam 10 pagi. Karena bosan di rumah, aku pergi ke rumah sebelah untuk main. Oh ya, Tante Nita berteman dengan ibuku sejak SMP, sehingga hubungan kekeluargaan kami sangat kuat. Kupanggil Tante Nita dan Dini, tapi tidak ada jawaban. Akhirnya aku cuek dan langsung masuk ke dalam. Aku biasa nemenin Dini main sambil memperhatikan Tante Nita. Sampai di ruang tengah kulihat TV masih menyala dengan volume kecil. Dan Tante Nita tidur di kasur depan TV itu. Tante Nita memakai baju seperti kaos singlet laki-laki warna coklat muda, yang membuat aku menahan nafas karena salah satu melonnya nampak. Setan masuk di kepalaku. Pelan-pelan aku maju untuk mematikan TV. Setelah itu aku dekati Tante Nita. Kugulung sedikit lagi kaosnya, sehingga kedua melonnya kelihatan. Belum pernah aku melihat sejelas dan sedekat ini. Kuusap melon itu berlahan, sementara mataku melirik ke kanan dan ke kiri takut ketahuan. Tiba-tiba Tante Nita membuka matanya. Dia pun kaget, begitu juga aku. Jantungku hampir mau copot. Kukira dia akan marah padaku karena perbuatanku. Tapi aku lega karena dia malah menginginkannya.
Dan kita pun melakukannya hingga Tante Nita merasa begitu plong dan lega karena telah lama tidak melakukannya. Setelah kejadian itu, kami terus melakukannya tanpa henti. Kadang di sofa, kadang di teras belakang, dan di tempat lainnya. Jujur, sebenarnya aku takut kalau Tante Nita bilang tentang semua ini ke ibuku. Tapi aku acuh saja dan berharap Tante Nita tidak bilang ke ibuku. Keesokan harinya, kudapati Tante Nita sedang main ke rumahku dan ngobrol dengan ibuku. Aku takut kalau Tante Nita cerita tentang semuanya ke ibuku. Untungnya Tante Nita hanya main saja dan tidak cerita ke ibuku. Hingga akhirnya ibuku pamit pergi ke pasar, meninggalkan Tante Nita hanya denganku. Melihat sekeliling rumah sepi, aku pun berpikir untuk melakukannya lagi dengan Tante Nita di rumahku. Dan Tante Nita pun mengiyakan. Dengan santai, aku mengajak Tante Nita nonton video. 15 menit berlalu, Tante Nita menunjukkan gejala keinginannya dan berbisik, "Son, sekarang aja yuk," pintanya. Aku pun mengiyakan ajakan Tante Nita dengan perasaan riang gembira. "Mau di mana, Son?" tanya Tante Nita. "Terserah Tante aja mau di mana, yang penting kita bisa bersenang-senang," jawabku. Akhirnya kita melakukan di sofa depan TV. Aku nggak tahu sudah berapa lama permainan ini. Yang ku tahu hanyalah keasikan. Hingga akhirnya aku akhiri semua ini karena aku mendengar suara pagar terbuka. Aku takut kalau ibuku sudah pulang. Dan ternyata benar, ibuku sudah pulang. Untung sudah kurapikan semuanya. Hingga ibuku gak tahu kalau habis ada sesuatu. Beberapa bulan berlalu sejak kejadian itu. Aku sangat bersedih ketika tahu kalau Tante Nita akan menikah lagi dengan lelaki yang tidak aku kenal. Jujur, perasaanku hancur karena aku pasti tidak akan bisa melakukan lagi dengan Tante Nita. Akhirnya aku sempatkan main ke rumah Tante Nita dan bertanya. Setelah mendapat jawaban dari Tante Nita, ternyata benar dia mau menikah lagi. Tapi dia meyakinkanku kalau aku juga akan tetap dapat jatah. Perkataan Tante Nita terbukti. Setelah dia menikah, kami sering melakukannya dikala suami Tante Nita sedang kerja di luar kota.